Shalom Bapak Ibu. Ya. Baik, mari kita buka firman Tuhan kita dalam Yesaya pasal 65 ayat yang ke-9 dan ayat yang ke-10. Ya. Baik, mari kita baca bersama-sama kedua ayat firman Tuhan ini. 1, 2, 3. Aku akan membangkitkan keturunan dari Yakub dan orang yang mewarisi gunung-gunungku dari Yehuda. Orang-orang pilihanku akan mewarisinya dan hamba-hambaku akan tinggal di situ. Sarang akan menjadi padang rumput bagi kambing domba dan lembah Akor menjadi tempat pembaringan bagi lembu sapi untuk umatku yang mencari aku. Dan saudaraku dikasih oleh Tuhan, kadang-kadang kita hanya melihat orang berhasil, baik itu secara fisik, ya mungkin punya kekayaan yang cukup banyak, dan mungkin berhasil dalam keluarga, di mana anak-anaknya juga berhasil, cucu-cucunya berhasil. Lalu mungkin kita melihat orang berhasil dalam jabatan-jabatannya, bisa menjadi pejabat ini dan pejabat itu dan sebagainya. Ya. Lalu kita bertanya, mengapa mereka berhasil? Ya. Mengapa mereka bisa sampai berhasil menjadi orang yang sukses dalam hidup ini? Ya. Ketika kita bertanya, kadang-kadang menjadi sesuatu yang tidak baik adalah ketika kita mulai iri hati, mulai dengki, dan mungkin juga mulai menyebarkan isu-isu yang tidak baik karena efek dari dengki itu, sehingga kita mulai melancarkan berbagai tuduhan-tuduhan yang kadang-kadang tidak signifikan, bahkan terkesan hanya memojokkan dan menghancurkan karakter orang dan hidup orang saja. Ya, mengarang cerita sana sini dengan hal seperti itu. Saudara-saudaraku dikasih oleh Tuhan, hari ini kita mau belajar bagaimana memiliki kesuksesan, bagaimana kita bisa diberkati oleh Tuhan dalam hidup ini. Memang saudara-saudaraku dikasih oleh Tuhan, berkat itu bisa berupa apa saja dalam hidup ini. Berkat itu bisa berupa berkat jasmani, berkat itu bisa berupa berkat psikologis, berkat itu bisa berupa berkat rohani dan sebagainya. Makanya kadang-kadang orang yang terlalu menekankan kalau kita berbicara tentang berkat, lalu sepertinya ini teologi kemakmuran. Padahal berkat itu sangat luas sekali, termasuk keselamatan itu sendiri adalah berkat dari Tuhan dan anugerah Tuhan. Pelayanan itu sendiri adalah berkat dan anugerah Tuhan. Saudara. Nah, saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, mari kita melihat kunci untuk diberkati oleh Tuhan, saudara-saudara. Kunci untuk mendapat berkat dari Tuhan. Apakah kunci untuk mendapat berkat dari Tuhan? Ya. Saudara-saudaraku dikasih oleh Tuhan, sebelum kita memasuki kunci itu sendiri, kita ingin melihat jenis berkat apa yang disediakan oleh Tuhan pada sore dan malam hari ini. Jenis berkat apa yang Tuhan sediakan bagi kita saat ini, ya, yang ingin kita pelajari melalui kebenaran firman Tuhan pada sore menjelang malam ini. Ya. Saudara, biasanya kalau kita mengikuti sebuah acara, mungkin itu acara ulang tahun kah, atau acara Natal kah, atau acara apa saja, kadang-kadang ada door prize, ya. Ketika door prize diumumkan, ada door prize, orang tanya-tanya dulu, door prize-nya bentuknya apa? Ya,
Kalau misalnya door prize-nya bentuknya adalah HP, wah, telinga anak-anak muda mulai panjang. Anak-anak muda mulai menggandrungi dan mulai berbondong-bondong datang dalam acara itu, ya, untuk bisa dapat HP. Ya. Nah, mungkin tiba-tiba ada pengumuman lagi, dapat apa itu? Sepeda motor, mungkin ya. Dapat sepeda motor. Nah, mulailah orang-orang umum mungkin mulai telinganya panjang dan mungkin datang dan ingin dapat sepeda motor. Ya. Wow. Lalu tiba-tiba muncul lebih besar lagi, dapat mobil. Aduh, wah, mungkin separuh Ketapang bisa datang kali ya ke tempat itu karena ada mobil yang menjadi apa itu? Menjadi door prize-nya sudah. Orang kaya, orang miskin datang semua. Ya, karena mobil cukup ya mewah lah, cukup berharga sekali. Orang kaya perlu, orang miskin juga perlu. Ya, nah, apalagi kalau door prize-nya seorang cewek cantik sih. Kalau ada mungkin hidung-hidung belang datang gitu. Ya, hidung-hidung yang sudah ada belang-belangnya itu datang. Yang kita duluan sedikit ya. Nah, saudara-saudaraku dikasih oleh Tuhan, apa berkat yang disediakan oleh Tuhan? Nah, saudara-saudaraku dikasih oleh Tuhan, kita akan melihat di situ dikatakan ayatnya, aku akan membangkitkan keturunan dari Yakub dan orang yang mewarisi gunung-gunungku. Nah, saudara-saudara, rupanya berkat yang pertama jenisnya adalah gunung-gunungku. Gunung-gunungku. Saudara berkata, mungkin kita bertanya, apa artinya gunung-gunungku? Untuk apa gunung-gunungku? Gunung-gunungku atau gunung-gunung Tuhan, saudara, di situ, itulah berkat yang pertama. Gunung, saudara-saudara, itu melambangkan hidup yang bahagia, hidup yang indah, hidup yang dekat dengan Tuhan. Itu secara rohani. Gunung-gunungku itu menggambarkan hidup yang dekat dengan Tuhan. Karena pada zaman dulu, di dalam zaman Israel, gunung-gunung itu bisa melambangkan bagaimana Tuhan hadir di situ. Sama seperti ketika Musa naik ke atas gunung, bertemu dengan Tuhan di sana dan seterusnya. Ya. Saudara-saudara, gunung juga pada zaman Israel itu melambangkan hidup yang penuh dengan damai, hidup yang aman. Karena gunung itu, ketika orang tinggal di atas gunung, mereka agak sulit untuk diserang oleh musuh. Gunung itu menjadi benteng tersendiri bagi orang yang tinggal di atas gunung itu. Jadi gunung itu sangat penting bagi orang-orang Israel pada waktu itu. Jadi saudara-saudaraku dikasih oleh Tuhan, gunung-gunung itu sendiri menjadi tempat tinggal yang enak dan nyaman juga tentunya. Ya, waktu saya ke Singapura, ya di Nongsa itu ada gunung, tapi dekat pantai. Tapi bukan gunung lah, mungkin bukit lah. Oh, di atas bukit itu banyak rumah-rumah cantik, saudara. Villa-villa cantik, ya kan? Wah. Tapi tentu ini pemiliknya orang-orang kaya kan? Nah, bisa membangun rumah di atas gunung, gitu. Nah, jadi tentu indah, tentu enak juga. Ya, orang-orang Jakarta membangun villa-villa banyak di puncak, saudara. Puncak itu kan gunung juga. Nah, hawanya enak, nyaman dan sebagainya. Nah, saudara-saudara pun dikasih oleh Tuhan, gunung itu menjadi berkat
jenis berkat yang Tuhan berikan. Nah, kemudian jenis berkat yang kedua yang Tuhan tawarkan di sini adalah dikatakan oleh Alkitab, Saron akan menjadi padang rumput bagi kambing domba. Rupanya jenis berkat yang kedua adalah Saron. Apa itu Saron, saudara-saudara? Kalau saudara-saudara lihat di internet memang ada Saron itu alat musik, saudara. Tapi yang dimaksudkan di sini bukan alat musik, saudara. Saron, kalau saudara lihat lagi di internet akan saudara ketemu, Saron itu adalah suatu tempat dataran yang dimana di situ adalah dataran yang lebarnya 19 km dan panjangnya kurang lebih 80 km. Jadi cukup lebar dan panjang daerah itu. Dan daerah itu, saudara-saudara, itu adalah daerah yang sangat subur. Bahkan saat-saat ini menjadi daerah yang paling subur di umat Israel, di bangsa Israel. Mereka tempat itu menjadi tempat yang sangat subur, bahkan paling subur katanya. Mungkin salah satu lah paling subur. Nah, saudara-saudara pun dikasih oleh Tuhan itu menjadi berkat. Berarti di sini adalah berkat yang terbaik yang Tuhan berikan, saudara. Ya, bukan hanya daerah saja, tetapi juga disebutkan rumput dan bagi kambing domba. Ya, jadi sudah ada tempatnya, sudah ada rumputnya, sudah ada kambing dombanya. Wah, luar biasa. Jadi biasa kalau kita mulai usaha kita harus mulai dari nol, ya kan? Tanam rumput dulu, baru cari dombanya. Ini sudah tersedia semuanya, saudara. Dan itu dijadikan berkat bagi siapa? Nanti kita lihat bagi siapa. Gitu. Nah, waktu saya naik pesawat, kadang-kadang saya lihat ke bawah. Nah, kalau lihat ke samping kan hanya awan-awan, gitu kan? Awan-awan. Tapi kalau dilihat di bawah kan pemandangan pulau-pulau, hutan-hutan, kota-kota kita lihat. Kadang-kadang saya guyon dengan Tuhan. Nah, saya bilang, Tuhan, saya tunjuk itu satu titik ya, itu untuk saya boleh Tuhan. Gitu. Jadi dari atas sana lihat satu titik gitu, satu titik. Gitu. Boleh nggak satu titik untuk saya? Saya berdoa dengan Tuhan, guyonan dengan Tuhan. Tuhan kan Allah kita yang ya Bapa kita boleh ngomong apa saja dengan Dia dan sopan lah tentunya, ya, yang sopan. Saya bilang satu titik ya untuk saya ya. Saudara-saudara misalnya ada peta, satu titik untuk saudara-saudara berapa besar kira-kira? Sangat luar biasa besarnya. Ya, bukan 1 hektar lagi, bisa-bisa puluhan hektar, bisa ratusan hektar, satu titik aja, gitu kan? Nah, saudara-saudaraku dikasih oleh Tuhan, Saron akan menjadi padang rumput bagi kambing domba. Kemudian jenis berkat selanjutnya adalah dikatakan lembah Akor menjadi tempat pembaringan bagi lembu sapi. Ya. Lembah Akor, saudara, kita ingat itu adalah lembah di mana akan dihukum, saudara. Akan ini waktu penyerangan ke Yeriko dihancurkan, lalu terjadi penjarahan, tapi Tuhan berkata semua barang itu nggak boleh diambil, dipersembahkan pada Tuhan. Tetapi akan itu ngeyel, akan pikir orang tidak tahu dan Tuhan tidak tahu. Akhirnya dia ambil barang-barang berharga, dia sembunyikan, dia pikir semua orang tidak tahu dan sebagainya. Ya, tapi Tuhan tahu, saudara-saudara. Tuhan tahu, akhirnya Tuhan hukum umat ini. Ketika mereka maju melawan Ai itu kecil sekali jika dibandingkan dengan Yeriko, tapi mereka kalah lawan Ai. Dengan pasukan yang cukup besar, tapi kalah.
Kenapa? Karena mereka telah berdosa. Siapa yang berdosa? Akan mengambil barang-barang rampasan yang seharusnya dipersembahkan pada Tuhan. Dan akhirnya ya mereka mencari mengapa, dan akhirnya ketemulah bahwa akan berdosa. Dan singkat ceritanya, akhirnya akan dengan seluruh keluarganya dihukum mati dengan dilempar, dirajam dengan batu. Di mana? Di lembah Akor. Nah, saudara, lembah Akor itu mempunyai pengertian lembah kesusahan, lembah yang susah, lembah di mana akan dihukum mati di situ. Tetapi ketika zaman Hosea berkata, jika umat Israel membuang dosa, bertobat dari dosa, maka lembah Akor akan menjadi pintu pengharapan, di mana tidak ada pengharapan, tetapi lembah Akor akan diubah oleh Tuhan menjadi lembah pintu pengharapan. Saudara, beri semangat dulu. Dari tidak ada harapan menjadi ada harapan, saudara. Menjadi yang dari susah menjadi penuh dengan kebahagiaan. Itulah lembah Akor. Saya masih ingat waktu kami di Kucing, di awal-awal kemoterapi, di awal-awal Simo sakit, sepertinya tidak ada harapan. Tidak ada harapan. Saya terus bergumul, berdoa, tapi sepertinya awan gelap itu begitu menghantui. Gelap gulita sepertinya. Tidak ada harapan. Tidak ada harapan. Bahkan ketika dokter berkata tidak bisa dan harus pergi ke Kuala Lumpur, lebih lagi tidak ada harapan. Semua tidak ada harapan. Saudara-saudara, tetapi Tuhan ubah, Tuhan buat ada harapan. Amin. Yang tidak ada harapan, Tuhan buat ada harapan. Ketika Oktober di tes sumsum terjadi mujizat Tuhan yang luar biasa, disitulah saya melihat ada harapan. Beri semangat. Saudara pun dikasih oleh Tuhan. Mungkin hari-hari ini kita menghadapi situasi yang sepertinya tidak ada harapan. Secara manusiawi tidak punya harapan. Secara manusia hanya berbicara tentang kesusahan demi kesusahan, kesusahan demi kesusahan. Tetapi ingat, jika Tuhan mau ubah apa yang susah itu, apa yang sengsara itu, apa yang tidak ada harapan itu, Tuhan bisa buat menjadi penuh dengan harapan. Amin. Inilah berkat yang Tuhan sediakan. Inilah jenis berkat yang Tuhan sediakan. Sekarang sediakan kepada siapa? Kepada siapa disediakan ini? Di ayat yang ke-9 kita lihat lagi. Aku akan membangkitkan keturunan dari Yakub dan orang yang mewarisi gunung-gunungku dari Yehuda, orang-orang pilihanku. Saudara-saudara dikasih oleh Tuhan, 3 jenis berkat ini disediakan kepada orang-orang pilihan Tuhan. Saudara, orang-orang pilihan Tuhan. Saudara-saudara pun dikasih oleh Tuhan. Jika ini adalah orang-orang pilihan Tuhan, berarti kedaulatan hanya ada pada Tuhan. Ketika berkat ini hanya diberikan kepada orang yang terpilih, yang dipilih oleh Tuhan saja.
orang dapat. Tetapi orang-orang yang dipilih oleh Tuhan saja. Memang dalam konsep pemilihan kita ini adalah misteri. Kita tidak tahu siapa yang dipilih dan siapa yang tidak dipilih. Kita tidak ngerti, ya kan? Sama seperti hari ini kita pilih panitia Natal, tidak tahu siapa ketuanya kan? Belum tahu. Saya tadi ditanya Simon, nanti siapa pemenangnya hari ini? Saya nggak tahu lah. Belum pilih kan? Dipilih pun masih mau dihitung dulu kan? Gitu. Nah, apalagi Tuhan yang punya kedaulatan penuh, Tuhan yang memilih, Tuhan yang menentukan, dan tugas kita adalah hanya bersyukur dan menerima pemilihan itu. Amin. Kita hanya bersyukur, oh saya terpilih, saya dipilih oleh Tuhan, dan saya menerima pemilihan itu. Itu saja. Saya bersyukur dan saya menerima pemilihan itu. Ketika kita menjadi orang percaya, juga seperti itu. Kenapa saya bisa menjadi orang Kristen? Kenapa saya tidak dilahirkan di tengah-tengah situasi yang sulit? Kenapa saya tidak dilahirkan di tengah-tengah dusun yang tidak ada orang Kristen? Kenapa saya tidak dilahirkan mungkin di tengah-tengah negara yang ya komunis dan mungkin yang tidak ada gereja, tidak ada orang percaya, dan saya di tengah-tengah keluarga yang seperti ini? Seluruh dari keluarga, seluruh lingkungan tidak ada yang Kristen. Kenapa saya lahir di Ketapang yang masih bebas seperti begini, negara Indonesia yang masih menjamin penginjilan dan sebagainya? Ini konsep pemilihan. Kita hanya bersyukur. Amin. Kita hanya bersyukur pada Tuhan. Kita hanya bisa berkata terima kasih Tuhan, dan kita menerima akan pemilihan itu. Beri semangat Tuhan. Ini memang kedaulatan Tuhan. Tuhan yang memilih, Tuhan yang bertindak. Kita hanya bersyukur kepada Tuhan saja dan menerimanya. Yang kedua, siapakah yang akan menerima ketiga janji berkat ini? Dikatakan di situ, orang-orang pilihanku akan mewarisinya, dan hamba-hambaku akan tinggal di mana? Di situ. Rupanya yang menerima janji ini adalah orang-orang yang menjadi hamba-hamba Tuhan. Apa arti hamba-hamba Tuhan? Apakah itu pendeta? Apakah itu penginjil? Apakah itu orang-orang yang melayani Tuhan, menjadi aktivis-aktivis gereja saja? Hamba-hamba Tuhan itu mengacu kepada doulos, mengacu kepada kata doulos, budak Tuhan, menjadi budak Tuhan. Nah, saudara-saudaraku dan saudara Tuhan, secara umum kita ini adalah doulosnya Tuhan, budaknya Tuhan. Sama seperti ketika Maria didatangi oleh malaikat Tuhan. Maria berkata, jadilah sesuai dengan apa yang Tuhan inginkan, karena aku adalah doulosnya Tuhan, aku adalah hamba Tuhan. Maria bukan pendeta, Maria bukan imam, Maria bukan pelayan di bait suci Tuhan, tidak. Tapi dia berkata, aku adalah hamba Tuhan, aku adalah doulosnya Tuhan.
Singkat cerita kita lihat sebenarnya hamba di sini lebih mengacu kepada ketaatan kepada Tuhan. Ketaatan kepada Tuhan, saudara-saudara. Berarti berkat yang disediakan ini disediakan kepada orang-orang yang taat kepada Tuhan. Karena seorang dulos tidak bisa tidak taat kepada tuannya. Apapun yang disuruh oleh tuannya, mereka pada umumnya akan melakukannya. Jadi ini adalah bersifat ketaatan. Tetapi kita tahu dulos, budak, taat pada tuannya. Tetapi kita tahu ketaatan yang dimaksudkan di sini bukan ketaatan karena terpaksa. Mengapa? Karena dulos itu biasa terjadi karena kalah perang. Ketika kalah perang, orang yang sisa, anak-anak, ibu-ibu, cewek-cewek yang tidak ikut perang itu akan ditawan. Dan ditawan akhirnya dijadikan budak. Banyak seperti itu terjadi. Dan mereka akhirnya dijual sana sini menjadi budak. Dan ketika mereka mempunyai tuan, mereka harus taat. Tapi ketaatan yang dimaksudkan di sini taat karena terpaksa. Karena mereka telah kalah perang, mau piannya, Tong Nintong mau piannya. Meo pian lo, mau tidak mau harus taat, mau tidak mau harus tunduk, terpaksa tundukannya karena kalah perang. Kemudian dulos juga terjadi karena mungkin ada golongan yang miskin sekali, berhutang dan sebagainya. Akhirnya pembayarannya melalui manusia, dan akhirnya manusia ini menjadi budak. Dan ketika menjadi budak harus tunduk dan taat kepada tuannya. Tetapi ketundukan di sini juga karena terpaksa tunduk, meopiano. Beras sudah menjadi nasi sudah menjadi bubur, dan seterusnya. Karena mau tidak mau sudah. Tetapi ketaatan sebagai budak Tuhan itu bukan karena keterpaksaan. Amin. Makanya Maria berkata, aku ini hamba Tuhan. Bukan malaikat berkata datang, hei kamu harus tunduk ya, kamu melahirkan Yesus ya, karena kamu adalah budak ya. Tidak. Tapi Maria sendiri berkata, jadilah kehendakmu, karena aku adalah hamba Tuhan. Artinya Maria menghambakan diri kepada Tuhan. Tuhan tidak memaksa dia untuk tunduk, tetapi dialah yang menundukkan diri kepada Tuhan. Bukan menanduk ya, tapi menundukkan diri kepada Tuhan. Bukan terpaksa. Saudara, apa ukuran terpaksa dan tidak terpaksa? Apa ciri-cirinya? Nah, ciri-cirinya gampanglah. Misalnya saudara-saudara suruh istrimu pergi, buatkan Indomie ya untuk saya ya, ini udah malam, saya masih mau kerja. Tapi akhirnya istri pergi masakkan Indomie. Tapi ketika masakan Indomie, piringnya di luar bunyi-bunyi terus, kengkong gitu ya. Iya gitu ya. Di dapur kengkong ya.
Udah itu bawalah Indomie ke depan. Ini Indomie. Dengan nada suara yang Indomie gitu. Ya, lalu wajahnya apa? Wajahnya juga cemberut. Ini aku sudah mau tidur. Ini aku sudah capek. Saya tidak kasih tahu apa, saya tidak berkata siapa benar siapa salah di sini ya. Tetapi saya mengatakan apa yang dilakukan oleh istri kita kepada kita adalah terpaksa. Betul? Bunyi-bunyi kengkong kan? Orang aku mau tidur lah. Suruh ke Indomie lah. Gitu. Terpaksa. Dan kalau sesuatu yang dilakukan dengan terpaksa, maka akan menimbulkan kesel di hati. Betul? Kesel di hati. Bahkan kemarahan di dalam hati, tidak senang. Tetapi kalau sesuatu yang dilakukan dengan bukan terpaksa, dia akan ada hati yang senang. Amin. Hati yang senang. Saudara, saya mau bertanya, saudara datang ke gereja terpaksa atau tidak? Tidak. Pasti ada yang terpaksa. Mungkin lah. Saya datang ke gereja, tidak enak lah. Kalau saya tidak datang nanti Pak Pendeta datang ke rumah saya. Jadi supaya dia tidak datang ke rumah saya datang ke gereja. Gitu. Apalagi sampai di gereja nanti diomel-omelin lagi, atau sampai di rumah saya diomel-omelin lagi sama Pak Pendeta. Jadi saya datang ke gereja. Jadi datang ke gerejanya karena terpaksa. Ya. Nah. Atau karena saya ini memang orang Kristen, jadi saya wajib datang ke gereja. Kalau enggak nanti Tuhan hukum saya. Itu juga terpaksa namanya itu. Tapi orang yang melakukan sesuatu tidak terpaksa, ciri-cirinya akan muncul sukacita di dalamnya. Amin. Sukacita melakukan, bukan karena dipaksa-paksa. Ketaatan yang seperti itulah yang Tuhan inginkan dalam kehidupan saya dan saudara-saudara. Ketika kita memberi persembahan, kita memberi dengan sukacita. Sukacita beri berapa duit? 10.000 apa? 1.000 sukacita, senang kan? Gampang. Kalau 5.000, gampang kan? Tapi kalau 10.000, 50.000 mulai agak sedikit susah. Tariknya susah. Ya, tariknya susah. Apalagi kalau sudah merah. Ya, mulai berpikir kan, nah nanti gimana nih makan bakso nih? Gak jadi malam ini makan bakso, gara-gara beri persembahan, ya kan? Mulai susah. Nah, Tuhan ingin kita melakukan segala sesuatu dalam ketaatan kita dengan sukarela dan dengan sukacita. Amin. Beri semangat dulu. Bukan terpaksa. Inilah yang disediakan bagi orang-orang yang menjadi hamba Tuhan, yang menghambakan dirinya kepada Tuhan, bukan dengan terpaksa, tapi dengan sukacita di hadapan Tuhan. Ketaatan menjalankan firman Tuhan dengan kesukacitaan, tidak dengan keterpaksaan. Ketiga berkat ini disediakan bagi mereka. Amin. Selanjutnya terakhir kan enak kan? Dengan firman Tuhan terpaksa atau enggak sih? Terpaksa mau tidak mau, kalau bisa ganti saya saja di sini. Ya kan? Ada yang mau kan? Orang jemaat marah-marah. Waktu pendetanya bicara dia marah-marah. Lama banget.
Aduh, telinga merah lagi, udah lama, dimarah lagi, macam-macam lagi. Ganti saya saja deh yang ngomong. Sampai gaya gitu dia, ya kan? Mari kita lihat yang ketiga. Kepada siapa dikatakan? Dan lembah Akor akan menjadi tempat pembaringan bagi lembu sapi untuk umatku yang mencari aku. Identitas yang ketiga yang akan menerima berkat Tuhan ini adalah orang yang mencari Tuhan. Orang yang mencari Tuhan. Saudara-saudara, ada lakukan apa yang dicari orang? Uang. Apa yang dicari orang? Siang, malam, pagi, petang. Uang, 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 bukan Tuhan Yesus, ya kan? Ini lagu sekolah minggu. Kan kita bertanya, apakah kita mencari Tuhan dalam hidup ini? Oh, sudah Pak, saya ke gereja Pak. Tapi apakah betul ke gereja cari Tuhan? Jangan-jangan cari pacar, atau jangan-jangan cari teman, atau jangan-jangan cari partner kerja, atau jangan-jangan cari pendetanya saja, tapi pendetanya atau apa? Atau jangan-jangan cari berkat, cari uang. Gereja dijadikan bisnis. Kalau ke gereja nanti Tuhan berkati, kalau nggak ke gereja Tuhan nggak berkati. Seperti begitu. Jadi datang ke gereja bertemu dengan Tuhan hanya mencari berkat, mencari berkat, bukan bersekutu. Mencari Tuhan untuk bersekutu dengan Tuhan. Ada orang mencari saya, misalnya, mana rumah Pak Pendeta ya? Oh, di sana, di Paldo Asri. Legensi masuk lagi. Lalu cari, ketemu dengan saya. Bukan untuk bersekutu dengan saya, menjalin persahabatan, bukan. Tapi datang marah-marah. Atau datang untuk tagih hutang. Kalau anak hutang, ya kan? Dan sebagainya. Kan? Nah, kita datang ke Tuhan, cari Tuhan untuk apa? Untuk marah-marah dengan Tuhan. Sehingga ketika doanya adalah doa yang marah terus pada Tuhan. Apakah kita datang ke Tuhan hanya minta duit dengan Tuhan terus? Iya kan? Gimana? Ya. Kadang-kadang kalau anak saya tuh, ya, kadang-kadang anak itu kalau dia datang sama saya, suaranya berubah, saya tahu sih. Ya. Kalau suaranya biasanya biasa saja. Tapi kalau suaranya mulai ada maunya tuh biasa. Ya. Apakah kita dengan Tuhan datangnya seperti gitu? Kalau doanya sudah mulai indah, wah itu sudah meminta sesuatu kita nanti. Ya. Kita mencari Tuhan untuk apa? Penekanan di sini adalah kita mencari Tuhan untuk bersekutu dengan Tuhan. Beri semangat dulu. Menjalin hubungan yang indah dengan Tuhan. Menjalin hubungan yang penuh kasih dengan Tuhan. Menjalin hubungan yang mesra dengan Tuhan di dalam kasih yang ajaib. Saya tadi baru ngomong lagi dan sini. Kalau orang ke gereja, kalau hanya untuk dapat uang, kalau orang ke gereja hanya dapat untuk sembuh, tidak kekal gereja itu tadi. Pasti satu kali dia akan pergi dari gereja. Ketika dia dapat, dia akan pergi. Ketika dia tidak dapat, dia juga akan pergi.
Tetapi jika dia datang untuk persekutuan dengan Tuhan, di situ akan indah dan akan terus menerus terjadi dalam hidup dia. Ketika kita berdoa, kalau hanya doa kita hanya untuk minta-minta, kalau doa kita hanya untuk keinginan kita, dan hanya untuk keperluan kita dan kebutuhan kita, itu juga enggak lama. Makanya orang berdoanya sebentar-sebentar dan lama-lama gersang doa itu. Dan doa itu hanya seperti rutinitas dan tidak ada artinya. Tetapi jika doa yang didasari dengan persekutuan dengan Tuhan, akan indah. Amin. Indahlah saat berdoa lepas dunia panas dan seterusnya. Amin. Sudah. Itu persekutuan yang indah. Persekutuan yang indah bukan didasari oleh uang, ketenaran, keinginan dan sebagainya. Bukan. Persekutuan yang indah dapatkan hubungan satu dengan yang lain. Inilah yang akan diberikan kepada orang-orang yang pertama dipilih oleh Tuhan, yang kedua dipilih oleh Tuhan menjadi orang yang bersyukur pada Tuhan, menerima pilihan itu, yang kedua adalah menjadi hamba Tuhan, orang yang taat kepada Tuhan dengan sukarela dan dengan sukacita, dan yang ketiga adalah orang yang mencari Tuhan untuk bersekutu dengan Tuhan. Inilah kunci untuk memperoleh berkat Tuhan. Ketiga berkat ini akan diberikan kepada orang-orang yang seperti itu. Mari kita bangkit berdiri. Kita akan berdoa, nanti Ibu Alay untuk kita. Terima kasih ya Tuhan, berkat yang indah yang memberikan kami, ibadah persekutuan yang indah yang memberikan kami. Kira saat ini Tuhan, kami bersyukur, kami menaikkan pujian, syukur, kami boleh menyembah Engkau dalam firman Tuhan sore dalam hari ini. Boleh semakin menguatkan kami Tuhan, semakin kami menyadari Tuhan apa yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kami. Firman Tuhan sudah menyampaikan bagi kami masing-masing, biarlah itu kami boleh terapkan dalam kehidupan kami hari-hari kami. Kami boleh ingat akan firman-Mu menjadi rema yang indah buat kami Tuhan, walaupun rema yang begitu sulit setiap kehidupan kami. Biarlah Tuhan kuatkan, mampukan kami akan menjalani semuanya ini ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan buat firman-Mu pada malam hari ini. Sungguh memberkati kehidupan kami Tuhan. Juga mengubah setiap karakter kami Tuhan. Semakin kami mengerti akan firman-Mu, kebenaran Tuhan, semakin kami sungguh baik di hadapan Engkau Tuhan. Juga iman kami semakin bertumbuh di dalam Engkau ya Bapa, menjalani hidup kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur ya Bapa. Dalam kekuatan Tuhan, dalam peliharaan Tuhan, hari-hari kami jalani. Kami mengucap syukur ya Tuhan, hamba yang sudah menyampaikan kebenaran Tuhan. Engkau turut menampakkan hikmat bahasa daripada Engkau Tuhan. Biarlah Tuhan berkati kesehatan, kekuatan, juga buat keluarga mereka Tuhan berkati. Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur buat waktu yang indah Tuhan berikan. Kami mengucap syukur dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Silakan duduk, Kang Cok.